Hai guys, kali ini gue akan membahas anak-anak Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Stanford University. Semoga makin banyak anak-anak Indo yang makin pede untuk apply ke sekolah seperti Stanford ya. Kenalin Fauzan Reza Maulana, mahasiswa S2 dengan program double degree di Fakultas Teknik Sipil Stanford untuk program Sustainable Design and Constructions Program. Jadi riset ini lumayan melambangkan apa yang dilakukan di jurusan gua. Sosok Fauzan menurut gue sangat rendah hati, kocak, dan kreatif. Jauh deh dari stereotip anak-anak teknik yang kaku dan terlalu pendiam. Lihat dulu visi dari kampus apa dan visi dari teman-teman itu seperti apa. Yang paling membanggakan, Fauzan juga merupakan penerima beasiswa Knight Hennessy, beasiswa kompetitif yang diberikan langsung oleh Stanford University. Fauzan merupakan orang Indonesia pertama penerima dari beasiswa yang sangat bergengsi ini. Yaudah, kita ngobrol yuk sama anaknya. Ini gue mau interview salah satu anak Indonesia yang sedang menempuh pendidikan S2 double degree di Stanford University di School of Engineering mengambil jurusan teknik sipil. Namanya Fauzan Reza Maulana. Nggak hanya keterima di Stanford dan juga di MIT, si Fauzan atau Ojan juga menerima scholarship paling bergengsi di Stanford namanya Knight Hennessy Scholarship. Mari kita ketemu anaknya. Halo Zan. Hey, thanks for waiting. Oke. Hai teman-teman, nama gue Fauzan Reza Maulana, lagi kuliah di Stanford University, ngambil jurusan teknik sipil. Programnya adalah Sustainable Design and Construction in the Graduate School of Engineering. Ini kita lagi mau ke gedung Yangen Yamazaki. Teknik sipil berada dalam gedung ini dan gue lagi mau ngajak nih ke tempat-tempat yang menarik di dalam gedung ini. Yuk. Jadi spesialisasi S2 di jurusan teknik sipil yang gue ambil adalah Sustainable Design and Construction. Artinya apa? Pembelajaran dan kelas-kelas yang diambil itu fokus untuk membuat bangunan teknik sipil yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu contoh di kelas yang diambil ya di program ini adalah life cycle assessment. Di kelas ini kita menghitung dan menganalisa sebenarnya dampak lingkungan dan karbon dari material yang kita pakai di bangunan itu seperti apa sih gitu. Jadi corner ini studio arsitek, banyak arsitek yang bikin maket dan gedung-gedungnya lumayan menarik ya. Tidak mengikuti konvensi pembuatan gedung seperti biasa. Tapi gue sebagai orang yang kerja di atau belajar di konstruksi harus belajar bagaimana sih caranya bisa mewujudkan bangunan-bangunan yang unik seperti ini. Ya, jadi ini foto angkatan gue di jurusan gue. Bisa dilihat sini sekitar mungkin 60-80 per tahun, dan latar belakang dari masing-masing orang tuh sangat beraneka ragam, baik dari segi industri, umur, dan negara. Dari segi industri ada yang dari teknik sipil, ada yang dari real estate, ada yang dari arsitektur, bahkan dari finance juga, dan dari negara juga, dari semua benua ada ya. Ini foto gue di sini, dan karena 2 tahun ada satu di sini dan satu lagi di bawah sini. Jadi banyak riset yang ingin mencari tahu bagaimana sih caranya membuat perumahan yang terjangkau secara finansial. Tapi di sini ada dimensi tambahan. Bagaimana sih caranya membuat perumahan itu terjangkau tapi juga ramah lingkungan. Bisa dilihat nih ya, salah satu penemuannya adalah ketika kita menggunakan beton, itu jauh lebih berdampak ke lingkungan daripada kita menggunakan baja. Contoh kerjaan kita juga, tempat ini merupakan contoh maket gedung yang tahan gempa. Bisa dilihat ada struktur-struktur yang sifatnya horizontal sehingga bisa tahan gempa, tidak cuma vertikal doang. Kenapa akhirnya memutuskan S2 lagi? Karena di teknik sipil dan sebenarnya di teknik apapun ya harus melakukan sertifikasi untuk menjadi sebuah profesional yang diakui di dunia global. Akhirnya memilih Stanford karena sudah cukup jelas lah bahwa kultur startup dan kultur programming disinilah yang paling oke. Ya, salah satu lulusan Stanford adalah Sergey Brin sama Larry Page, foundernya Google. Ini server mereka yang mereka pakai dulu di 1998 dan disumbang ke kampus pakai Lego.
Proyek pertama yang berkesan tuh proyek MRT Jakarta, karena sebenarnya sebagai cita-cita dari mahasiswa ketika magang di sana. Sebenarnya alasan kenapa masuk tunnel engineering sendiri itu karena proyek MRT ini, dan lumayan berkesan ketika 4 tahun kemudian bisa berkontribusi di fase 2-nya. Jadi di stretch antara Bundaran HI ke Harmoni itu terlibat di proyeknya sebagai senior tunnel engineer. Challenge yang terbesarnya adalah karena proyek MRT yang di fase 2 itu kan melewati banyak bangunan-bangunan existing di Jalan Sudirman dan apalagi dekat Istana Negara. Banyak yang harus dikonsiderasi mengenai impact dari pengeboran terowongan tersebut, sehingga lumayan banyak dilakukan studi penurunan tanah di situ untuk memastikan tidak terjadi kerusakan bangunan. Proyek kedua itu Changi Airport di Singapura. Saat itu terlibat sebagai geotechnical engineer. Nah, kenapa challenging projectnya? Karena pertama, dia merupakan terminal yang akan lebih besar daripada Terminal 1, 2, 3, 4 digabung, Terminal 5. Jadi banyak sekali challenge dari segi koordinasi antar disiplin, dari segi geotek, struktur, arsitek, mechanical, dan seterusnya. Challenge keduanya adalah semua bangunannya itu banyak di bawah tanah. Nah, tapi tanahnya ini semua tanah reklamasi, soft soil. Jadi banyak sekali analisis yang dilakukan untuk memastikan bahwa bangunan itu bisa dibangun dengan aman di dalam soft soil tersebut. Yang pertama, harus dilihat dulu visi dari kampus apa, dan visi dari teman-teman itu seperti apa, dan bagaimana sih caranya mengalign atau menyatukan visi tersebut. Jadi harus dilihat nih, program yang kalian apply ini, yang ingin dicapai itu apa, riset-risetnya seperti apa, dosen-dosennya itu melakukan apa, dan kenapa sih ketika kalian bergabung itu membantu dan bahkan saling membantu lah mencapai visi tersebut. Dan yang kedua, ini nyambung sama yang pertama. Sering sekali melihat personal statement di mana orang-orang ini tuh memohon untuk masuk dalam kampus, seolah-olah yang punya power tingginya tuh kampus gitu. Padahal kampus juga membutuhkan mahasiswa yang baik dan bagus. Karena tanpa mahasiswa, kampusnya tidak ada apa-apanya. Sehingga bikinlah personal statement yang menggambarkan betapa kalian akan menjadi value add ke dalam komunitas kampus dengan apa yang kalian bawa sebelum masuk ke dalam kampus ini. Jadi di Knight Hennessy ini mungkin yang paling penting adalah statement untuk connecting the dots di dalam hidup kalian. Jadi apa sih yang kalian sudah lalui sebelumnya, sendi-sendi dalam cerita kalian yang membawakan kalian di titik ini, dan kenapa Knight Hennessy itu merupakan titik berikutnya. Nah, ini lanjut nih ke apa lagi sih yang Knight Hennessy ingin tahu mengenai kalian. Lebih dari akademik dan ekstrakurikuler saja. Mereka ingin benar-benar tahu personality kalian seperti apa sih, kepribadian, semua dimensi-dimensi lain yang menggambarkan kalian sebagai manusia di dalam bumi ini. Sehingga ada pertanyaan unik seperti fakta-fakta unik mengenai kalian tuh apa sih gitu. Pertama, dari kecil suka banget bikin bangunan dari Lego. Terus kedua, dari SMA pengen banget desain dan bangun rumah, sehingga masuklah ke teknik sipil. Dari teknik sipil pengen membuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, jadi masuk ke tunnel engineering. Setelah tunnel engineering, ingin berkontribusi ke dunia konstruksi lebih besar lagi dan secara global. Disuruh kasih 8, tapi gue share mungkin beberapa ya sebagai konteks. Yang pertama, dulu di tahun 2017 pernah terdampar di laut selama 24 jam seperti Life of Pi. Yang kedua, dulu pas kecil pernah jadi artis cilik iklan. Terakhir, dulu pas kuliah, ketika pernah makan di Pizza Hut sebelumnya, pernah bikin salad sampai tinggi banget karena menggunakan ilmu struktur. Secara sistem edukasi, ya mungkin kita melihat kampus-kampus di Amerika ini yang terbaik dan sempurna. Tapi bisa dibilang jauh dari itu sih. Tentunya ada yang tidak sempurna, ada kelas yang lebih baik atau lebih buruk dari kelas lainnya. Tapi mungkin yang bisa dianggap bagusnya adalah mereka sistem feedbacknya lumayan bagus. Dan kalau dilihat dari setiap kelas di sini pun banyak dosen-dosen yang dulu gue pernah dapat ya di Indonesia tidak kalah kok pinternya dan tidak kalah bagusnya juga dari segi kualitas. Jadi ini salah satu dari 12 fountain yang ada di dalam Stanford, dan salah satu kultur uniknya di sini adalah kalau misalkan cuacanya lagi bagus, biasanya orang-orang nyemplung ke dalam fountain. They say buat good luck ya. Good luck, oke. Ya. Mau coba nyemplung? Yuk Kita turun. Oke, sekarang kita mau nyemplung, oke? 1, 2. Iya.
setelah jeans gue untungnya nggak basah. Gue nggak pernah kesini serius. Hai, jadi ini semua orang yang keterima di beasiswa NetHNC. Seperti bisa dilihat banyak dari Amerika. Tapi seluruh dunia tercakup dan ada satu di sini. Baru satu orang doang ya. Tadinya mau di sini tapi kayaknya salah. Jakarta digeser dikit. Kita lagi mau masuk kemana nih? Ini gedung utamanya. Kalau ada keynote speaker. Lo ada seminar sendiri khusus NetHNC? Iya. Privilege banget. Lihat nih dari seluruh jawaban lo, dengan seluruh trayek kehidupan yang udah lo capai sampai saat ini, lo terdengar ambisius banget ya? Gue nggak tahu menyebut diri gue ambisius dan nggak menganggap diri gue ambisius sih. Kebetulan hal-hal yang gue anggap menarik dan yang gue kejar nggak terlalu populer dan nggak mengikuti arus saja sih. Dan karena hal tersebut gue jadi bisa stand out dan unik gitu. Kayak sebagai contoh, kayaknya nggak ada deh yang mau jadi tunnel engineer gitu. Apa yang penting buat lo atau what matters to you and why? Yang pertama, gue tuh pengen hidup balance. Oke. Jadi ada value namanya ikigai Ikigai di Jepang ya. Ya. Jadi pengen pekerjaan di mana dia memberi kebahagiaan, dia berdampak buat masyarakat, dia membuat diri gue happy, tapi di saat yang bersamaan juga bisa nge-compensate lah, gaji dengan cukup biar bisa hidup dengan balance gitu. Tidak terlalu mengejar uang atau tidak terlalu mengejar kebahagiaan pribadi juga. Pengen balance. Gue tuh selalu pengen membangun sesuatu, building things. Awalnya memang dari bangun bangunan, terus terowongan, tapi sekarang kayak membangun software, perangkat lunak, bisnis itu juga membangun juga ya. Bertransformasi dan juga menciptakan inovasi yang juga berdampak kepada masyarakat sekitar. Harapannya sih begitu. Oke. Zan, thank you banget udah meluangkan waktu di sini. Sukses kuliahnya. Mau wisuda. Sampai ketemu pas wisuda nanti ya. Amin. Thank you, Zan. Tidak pernah takut mengambil pilihan yang kurang populer dan tetap menjadi diri sendiri. Dua hal itulah yang gue pelajari dari Fauzan. Thanks for watching and see you again.